Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Kembali kita berjumpa dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Puji nama Tuhan. Saya yakin saat ini saudara sudah betul-betul mempersiapkan diri saudara untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Untuk itu mari sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di sore menjelang malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada lagi di setiap rumah-rumah kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Saat ini kami datang dengan hati yang rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar setiap pujian dan penyembahan kami ini boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya hadirat-Mu bertata atas pujian kami Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Suci kuduskan dan layakan kami semua untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mengatakan kepada Tuhan, Engkaulah yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu saat ini kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami. Haleluya Yesus. Yang terindah di dalam hidup ini, di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hidup ini cintakan lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, sembah ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus. Haleluya Yesus. Sekali lagi katakan, Kau yang terindah di dalam di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup kami Tuhan.
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku haleluya Yesus. Kaulah Yesus, amin. Tuhan Rajaku, sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembahmu. Haleluya, sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari saudara, tentunya kita menaikkan penyembahan untuk Tuhan. Mengangkat satu nyanyian, Engkau Yesus permata hatiku. Haleluya Yesus, kami sembah Engkau. Yesus permata hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus harta dalam hidupku, Engkau Yesus segalanya bagiku. Kau sembah Yesus Kau Allahku, Kau ku sembah dengan sepenuh hati, Kau ku sembah Yesus Kau Tuhanku. Tiada lain yang kami sembah, tiada lain yang layak disembah. Kaulah permata
semua dengan iman. Semua berlalu, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan iman semua berlalu. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, dengan imanku ku hadapi semua. Dengan iman ku hadapi semua. Amin. Dengan iman semua berlalu, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Haleluya. Dengan berdoa, dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu, semua berlalu. Letak kekuatan kita, kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur, haleluya. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Amin. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Haleluya. Dengan ucapan syukur ku katakan, dengan bersyukur, bersyukur ku hadapi semua, ku hadapi semua. Amin. Dengan bersyukur semua berlalu, semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan bersyukur, dengan bersyukur semua berlalu. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, selidiki setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami tetap setia sampai akhir hidup kami untuk melayani-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat setiap hati kami, lihat hati. Haleluya Yesus. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Tahu dan menilai setiap hidup, dan menilai hidup. Haleluya, terima kasih. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Selidiki aku Tuhan, lihat setiap hati kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu Dan menilai setiap hidup dan menilai hidup. Tak ada yang sembunyi bahagia. tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu Yang tak pernah habis di hidupku. berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Tetap Ku berjuang kebaikan Tuhan, ku lihat kebaikan-Mu. Amin. Yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh tetap setia melayani-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Untuk itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak setia untuk melayani-Mu Tuhan. Karena itu saat ini Tuhan, kami pun akan setia untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berfirman kepada setiap kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh layak duduk di ujung kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bila menjadi doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di ibadah pendalaman Alkitab. Bersama istri, saya menyapa jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam pendalaman Alkitab hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang pertobatan. Pertobatan ini sangat penting. Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Waktu Yohanes Pembaptis sudah selesai tugasnya, Yesus tampil. Dia tampil dengan satu berita. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Kalau mau lengkap, baca ayat 12 sampai 17. Silakan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Ya, Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. ya, Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. ya, Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. ya. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, Ya. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. yaitu seruan Tuhan pada waktu Yohanes Pembaptis sudah mulai dipenjarakan, ditangkap. Berarti itu sudah selesai tugasnya Yohanes Pembaptis. Dan sekarang Tuhan Yesus melanjutkan
seruan itu, bertobatlah, bertobatlah. Dan seruan bertobat ini bukan hanya pada waktu di zaman Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih berkata bertobat, bahkan kita harus bertobat. Bertobat dari banyak hal. Bertobat jelang datangnya Tuhan yang kedua kali. Jadi jangan sampai kita tidak tahu jalan menuju sorga. Kita masa bodoh dengan segala perkara sekeliling kita dan tidak bisa membaca tanda-tanda zaman. Ya, kita masih tetap dengan hobi kita, dengan kesukaan kita, dengan segala macam perbuatan dosa kita. Tuhan bilang kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk sorga, bahkan mengalami penghukuman kekal selama-lamanya. Ya. Bertobat itu artinya kalau dulu berjalan dalam dosa, sekarang berhenti berbuat dosa. Berbalik dari dosa menjadi kehidupan yang benar. Itulah pertobatan. Datang kepada Tuhan dengan penyesalan. Firman Tuhan diberitakan maksudnya untuk menyatakan salah. Untuk apa? Orang itu dengar menyesal, bertobat. Kelakuannya diperbaiki. Yang mana tidak betul di Tuhan, dibuang. Itu namanya bertobat. Bukan dengar tetapi tidak pernah bertobat, tidak pernah meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bertobat itu tadi saya katakan, dulu hidup dalam dosa, sekarang berbalik untuk tidak lagi seperti hidup dalam dosa dulu itu. Itu namanya bertobat. Dulu ke utara jalannya, sekarang balik jalan ke selatan. Dulu setiap pagi pikirannya bangun terus memikir-mikir untuk melakukan dosa. Mau menjelang tidur juga masih memikirkan dosa. Sekarang bangun pagi, yang dia lakukan nomor satu, berdoa dan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur untuk kasih karunia, boleh hidup. Malam hari sesudah itu mau istirahat, memuji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan untuk anugerahnya sepanjang hari ini. Inilah orang yang sudah bertobat. Kalau dulu merenungkan apa saja rencana kejahatan yang dilakukan, sekarang terbalik. Itulah pertobatan. Di dalam Lukas 15 diceritakan ada anak yang kedua atau anak bungsu dengan anak sulung dari seorang bapak. Anak bungsu atau anak kedua ini mengatakan kepada ayahnya, "Bapak, berilah aku bagianku, warisanku." Karena bapaknya orang punya uang, punya kekayaan, ya. Terus diberikan juga oleh papanya kekayaan begitu banyak, harta warisannya. Dia pergi ke kota lain. Di kota itu hidupnya berfoya-foya dengan kekayaan yang diberikan oleh ayahnya sebagai warisannya. Suatu waktu ketika uang itu dibelanjakan, dipakai berfoya-foya, habis. Tidak ada lagi. Untuk makan tidak punya lagi. Teman-teman yang dulu foya-foya sudah pergi, tidak kelihatan lagi. Dia sudah mulai menjadi kurus. Bajunya dijual, sepatu yang bagus dijual, sampai akhirnya tidak punya baju, tidak punya makan, tidak punya apa-apa lagi. Untuk makan dia mesti kerja, menjaga babi.
Nah, ketika babi makan dengan kenyangnya, dia melihat, aku ini manusia tapi lapar. Papaku itu orang kaya, tapi aku sendiri lapar di sini. Dia mau coba ngambil makanan babi. Babi itu marah. Tidak bisa. Akhirnya dia kelaparan, dia sadar, aku sekarang mau berbalik kepada Bapakku. Dan aku tahu Bapakku banyak pelayannya. Biarlah aku jadi salah satu pelayan itu. Aku tidak layak disebut anak. Ini penyesalan. Tapi penyesalan tidak cukup. Banyak orang Kristen menyesal. Tapi tidak ada follow up. Melangkah sesudah menyesal itu. Apa yang harus kita lakukan? Bertindak. Berbalik. Dia bilang, aku sekarang mau kembali. Lalu dia bangkit, dia berangkat pulang ke rumah bapaknya. Dari jauh sang ayah melihat, ini ciri-ciri anak saya, gerak-geriknya, walaupun dia lusuh sekali seperti pengemis cembel, tapi ayahnya mengenal dia. Dan ayahnya menyambut anak ini, anakku yang dulu mati sekarang hidup, anakku yang dulu hilang sekarang kudapatkan. Dipeluknya anaknya, dibuatkan pesta, diberi jubah yang baru, diberi sepatu yang baru, diberi cincin yang baru. Ini pertobatan, ya, berbalik dari kehidupan yang dulu dilakukan. Ini anak bungsu. Tapi anak sulung ini ada di rumah ayahnya dengan segala kemewahan, segala kelimpahan. Tapi dia tidak merasakan kasih dari bapaknya itu. Dia tidak merasakan bahwa milik papanya itu miliknya dia. Ketika ayahnya mengatakan, potong, sembelih lembu tambun, pilih yang tambun yang besar-besar. Dia marah. Ayah, aku bertahun-tahun menemani engkau. Aku tidak pernah dibuatkan pesta seperti itu. Tidak pernah disembelih seekor domba pun. Itu adikku itu, ya, sudah pergi berfoya-foya menghabiskan harta bagian warisannya. Pulang dipeluk, dicium, diberi jubah baru, sepatu baru, cincin baru, semuanya baru. Dia marah, kecewa, ngomong sama ayahnya. Ayahnya bilang, anakku, apa yang aku miliki ini kamu punya. Ini orang juga harus bertobat. Dia ada di dalam rumah tapi tidak merasakan kasih Allah. Hidupnya penuh sungutan. Tidak tahu mengucap syukur. Hidupnya seperti itu. Padahal miliknya bapaknya itu miliknya dia. Seharusnya adiknya pulang, dia bersuka cita, tapi dia tidak mau, malah dia marah. Nah, orang seperti ini harus bertobat. Dia terhilang tapi dalam rumah. Anak bungsu terhilang tapi di luar rumah. Jangan kita pikir kita masih ada di gereja, kita masih ada di tempat pelayanan kita masih melayani. Tapi kalau kita seperti anak sulung itu tidak alami apa-apa, sungutan. Saya percaya anak sulung ini acuh tak acuh. Tidak memusingkan ayahnya itu, tidak acuh tak acuh. Sehingga dia tidak merasakan kasihnya ayahnya itu.
Dia perlu bertobat. Mari kita baca Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 32. Tapi tidak usah dibaca semua, cuma cerita ini ada di Lukas pasal 15. Kita akan baca beberapa bagian supaya kita mengerti tentang bertobat. Saya pikir pasti banyak orang tahu apa itu bertobat. Taubat, berbalik dari jalan yang salah, ya, menjalan yang baik. Ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Ya. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Ya. Di sana ia memboroskan harta miliknya. Ini hidup boros. Ya. Tuhan tidak ajar kita hidup boros. Tuhan juga tidak ajar kita hidup pelit, kikir. Ya, lanjut. Dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Ya, waktu ada kelaparan, habislah dia. Lanjut. Dan ia pun mulai melarat. Ya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Ya. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Menjadi penjaga babi. Bau itu. Terus? Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Ya. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Ya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku." Ini pertobatan. Dia bukan hanya menyadari, menyesali, minta ampun, ulang berulang, tapi dia bangkit. Dia bertindak kembali ke rumah ayahku. Ini pertobatan. Dulu jalan hidupnya dosa, sekarang jalan hidupnya berbalik dari dosa. Itulah pertobatan. Lanjut. Dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Jadi penyesalan, sangat menyesal dengan apa yang kita lakukan. Dan kita minta ampun, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Itu pertobatan itu. Terus, "Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. ya. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ya. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Yang kita pikir kalau kita berbuat salah hanya kepada orang tua kita tidak salah sama Tuhan. Kalau kita berbuat salah kepada orang tua kita, itu sama kita berbuat salah kepada Bapa di sorga. Karena perintah ayah, perintah Bapa di sorga adalah perintah untuk menghormati orang tua, mengasihi orang tua, takut kepada orang tua, tunduk kepada orang tua. Sebaliknya orang tua harus tahu jadi orang tua. Nah, ini makanya anak bungsu ini mengatakan, "Bapa, ampunilah, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada Bapa di sorga." Karena perintah Bapa di sorga, hormati ayah ibumu supaya bahagia hidupmu, panjang umurmu di bumi. Aku ada hari ini begini karena orang tuaku. Ada orang berkata begitu. Aku hidup tidak bahagia, aku tidak maju, tidak begini, tidak begitu, tidak sukses karena orang tua saya salah.
Jangan dipersalahkan orang tuamu. Kamu harus mengintrospeksi diri. Mungkin orang tua kita mengajari kita dengan baik, mendidik kita dengan baik, tapi kitanya ini tidak baik. Atau mungkin memang juga banyak orang tua tidak berfungsi orang tua. Anaknya salah dibiarkan, seperti ayah ini sebetulnya mengambil bagian salah. Anaknya minta warisan, dikasihkan. Harusnya dia didik. Oh, tidak. Kamu tetap di sini aja. Nah, itu kan. Kita kembali kepada masing-masing pasti punya peranan salah. Makanya anak-anak dari kecil dididik, dari balita dididik. Nah, kalau kita tidak dididik, banyak anak tumbuh besar jadi anak yang tidak baik, tidak tahu etika, tidak tahu aturan, tata krama. Banyak anak-anak tumbuh jadi anak yang tidak jadi, masa bodoh semua. Kalau dari kecil anak itu diberi tanggung jawab, menjadi dia. Ya, semoga hari-hari ini banyak orang tua, bapak-bapak bertobat, banyak juga anak-anak bertobat. Kita semua harus bertobat, sebab Yesus segera datang. Kerajaan Allah sudah dekat. Itu bertobat. Nah, anak sulung ini harus juga bertobat. Dia tidak merasakan kasihnya bapaknya itu. Kalau kita baca lebih lanjut itu, dia tidak merasakan kasih. Dia marah. Coba ayat 28, mari. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Iya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, Terus? dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk Ya. bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Dia marah, adiknya pulang. Coba ayat 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, Ya. karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ya. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Dia marah, adiknya bertobat. Ada orang marah, ada orang bertobat, dia marah. Harusnya orang bertobat, kita bersukacita. Ada satu orang bertobat, Allah sediakan beribu-ribu malaikat di surga memuji-muji Allah. Kalau ada satu orang bertobat, puji Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa di surga. Tuhan ingin manusia bertobat. Tuhan bilang, aku menghendaki pertobatannya, bukan kematiannya. Tuhan tidak menghendaki kematian seseorang. Kematian bukan hanya kematian jasmani, kematian masuk dalam penghukuman kekal dalam lautan api. Bapak surgawi kita tidak berkenan itu. Bapak surgawi kita senang kalau kita ini bertobat. Ya, lanjut. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi anak sulung ini juga harus bertobat. Tidak boleh seperti itu. Satu lagi orang yang bertobat, Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10. Ini pun pertobatan. Pertobatan artinya dulu jalan ke utara, sekarang ke timur. Dulu hidup dalam dosa, sekarang tidak. Nah, itu bertobat, menyesal, minta ampun, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Ayo,
Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, Ya, kepala pemungut cukai, ya, dan ia seorang yang kaya. ya, Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, ya, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. ya, Maka beralihlah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. ya, Ketika Yesus sampai di situ, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, Ya. sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." ya, Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. ya, Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. ya. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ini pertobatan. Terus, Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." kalau orang bertobat, selamat. Kalau orang tidak mau bertobat, tidak selamat. Masuk surga. Pada hari ini jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, bertobatlah. Berbaliklah. Apalagi di masa pandemi Covid ini. Bukan kita membuat suatu perlawanan, pemberontakan kepada Tuhan, kepada pemimpin kita. Ya. Lanjut. Karena orang ini pun anak Abraham. Ya, sekian. Ini pertobatan. Ini 2 contoh dalam Injil Lukas tentang pertobatan. Dulu Sakeus koruptor, sekarang tidak. Itu pertobatan. Dulu dia begitu cinta uang, sekarang tidak. Di akhir zaman ini kebanyakan yang dikatakan 2 Timotius 3 itu memang nampak seperti itu. Manusia mencintai dirinya menjadi hamba uang. Yang dipikirkan uang. Uang saja yang dipikirin. Ya. Tidak ada hatinya pikiran untuk melayani Tuhan, beribadah, mencintai Tuhan. Tidak ada. Ya. Hari ini sudah dimakamkan orang tua yang umurnya 95 tahun. Itu jemaat yang ada pada kami yang paling tua usia. Oma. Dia menjadi jemaat sejak awal saya datang di kota ini. Sudah berapa tahun? Hampir 30 tahun. Mulanya dia orang keras. Saya dengar kesaksiannya, keras sekali. Sampai hari ini kadang-kadang masih nampak itu prinsip-prinsipnya yang keras. Tapi bukan keras seperti dulu. Anaknya semua dikutuk. Nah, dia dengar khotbah saya. Di dalam mulut kita ini ada kuasa. Kuasa mencipta. Petrus bilang, hati-hati dengan mulutmu, hati-hati dengan perkataanmu. Di Mazmur mengatakan, awasilah mulutku Tuhan, berjagalah pada pintu mulutku, pintu bibirku. Jangan salah omong. Dia kutuki anaknya, nggak ada yang satu pun baik. Kalaupun ada yang baik, sama 1, 2. Susah itu pun tidak, seperti enaknya tidak. Akhirnya dia dengar itu, saya berkhotbah waktu itu, cabut kata-kata kutukan itu, dicabut sampai akarnya. Bertobat, menyesal, ucapkan berkat. Dia ucapkan berkat. Anaknya semua diberkati. Itu dia bersaksi. Pada saya masih ingat. Ya. Dan sejak itu kesukaannya adalah
ibadah, beribadah. Itu kesukaannya. Sampai sudah mau mengembuskan nafas, anak-anaknya bilang dia masih rindu untuk beribadah. Di masa pandemi ini kan kita tidak ngumpul. Jadi saya sebagai gembalanya bicara dengan ini sambil bertatap muka melalui video. Awal-awalnya masih bisa ikut Zoom dia. Ya, lama-lama sudah tidak bisa. Dia sampai mau menarik napas masih mengatakan apa? Mau suka ibadah, mau ke gereja. 90 tahun dia masih aktif 1 minggu 3 kali pendalaman Alkitab, ibadah doa, ibadah hari Minggu. Rumahnya mendaki naik, hebat. Karena itu Tuhan mengasihi dia. Dia meninggal tidak susah, sakit tidak ada, menyusahkan anak tidak ada, misalnya anak cucu tidak ada. Matinya enak, anak cucunya rasa enak sekali. Kesaksian buat kami, kata anak cucu. Tapi ketika dia bertobat, ya saya gembalakan. Apa yang terjadi? Oma ini membuat nasi yang dibakar di dalam bulu. Kalau Sabtu kami doa puasa, dia ikut, rajin sekali. Dia bersaksi pada waktu doa puasa. Waktu itu ada pemilik salah satu perusahaan penerbangan, pemiliknya ini, ya, disuruh buat 200 pesanan yang cukup besar pada waktu itu. 200 nasi dalam bambu, nasi bulu orang sini. Nah, itu apa yang terjadi? Karena itu hari-hari doa puasa, dia menolak. Dia lebih baik tidak dapat uang untungnya daripada tidak doa puasa. Akhir zaman ini orang akan terbalik. Lebih baik aku tidak melayani daripada aku tidak dapat uang itu. Itu sebabnya Tuhan katakan di akhir zaman ini banyak orang menyimpang dari iman. Banyak orang mencari kekayaan. Banyak orang melakukan kejahatan. Karena Timotius mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Oleh karena memburu uanglah manusia akan menyimpan dari iman. Oleh karena memburu uanglah manusia melakukan banyak kejahatan. Itu tidak hanya terjadi pada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan pun banyak yang seperti itu. Lebih baik aku tidak melayani, lebih baik aku tidak ini, tidak itu. Yang penting aku bisa jalan-jalan, senang-senang, bisa mendapatkan uang. Orang seperti ini harus bertobat, kedatangan Tuhan sudah dekat. Terbalik. Ya penuh sukacita. Jadi ketika dia meninggal, nggak ada sakit. Memang sudah tua. Oh, enak sekali. Tenang. 3 menit sesudah dia tarik napas terakhir, saya diberitahu 3 menit sementara saya makan. Dia sangat mendukung kami, sangat mencintai kami. Kami juga mencintai dia seperti orang tua kami sendiri. Dan dia pendoa syafaat kami. Oh, selalu saya doakan Bapak Gembala, Ibu Gembala. Selalu kami doakan anak-anaknya, menantunya, cucunya. Terima kasih. Dulu itu pelayanan. Mendoakan keluarga Gembala, mendoakan jemaat, mendoakan banyak. Itu doa syafaat.
Orang sekarang disuruh melayani saja enggan melayani. Kita disuruh melayani kemurahan. Terima kasih Tuhan. Masih bisa melayani umur seperti ini saya. Sudah menuju kepala 8. Ini kemurahan Tuhan. Semoga hari-hari ini banyak orang berbalik, bertobat. Ya. Dalam pelajaran Tabernakel Musa, di halaman, di situ ada mezbah korban bakaran. Ketika kita masuk pintu gerbang, maka kita akan bertemu dengan mezbah korban bakaran yang dibuat dari kayu penaga, dilapisi tembaga. Tembaga itu bicara penghukuman. Ya. Korban bakaran ini saja merupakan gambaran daripada korbannya Kristus. Ya. Kalau saudara mau belajar ini, baca itu ada di kitab Keluaran 27 ayat 1 sampai 8, Keluaran 38 ayat 1 sampai 8, dan Imamat 6 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Tidak usah dibaca. Mezbah korban bakaran tembaga ini merupakan gambaran dari salib Kristus, di mana Kristus seperti anak domba yang disembelih, seperti binatang yang disembelih, dibakar sebagai korban penghapus dosa bangsa Israel kalau berbuat dosa. Mereka bawa persembahan binatang, dikorbankan di atas mezbah, darahnya ditumpahkan. Ya, dan itu sebagai tanda orang itu sudah diampuni dosanya. Dan tiap-tiap tahun, tiap-tiap waktu mesti bawa lagi binatang, ulang berulang. Tapi Yesus Kristus satu kali mempersembahkan ini, satu kali mati untuk semua dosa kita, menyucikan hati nurani kita. Jadi mezbah korban bakaran ini berbicara tempatnya di mana penyembelihan binatang korban untuk menghapus dosa yang tidak bisa menyucikan hati nurani. Ya. Ibrani 9, baca. Ditulis semua di dalam Alkitab. Ya. Ayat 12 dulu ya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Ya. Bukan dengan membawa darah domba jantan. Kalau dulu imam besar bawa darah domba jantan, tapi ini bukan. Dia imam besar yang membawa darahnya sendiri. Lanjut. Dan darah anak lembu. Ya. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Darahnya sendiri. Untuk memperdamaikan kita. Betapa baiknya, betapa besar kasih Allah itu. Seperti tadi saya gambarkan ayah dari anak bungsu itu. Ketika anak itu berdosa, kotor, tidak punya pakaian, dia peluk anaknya ini. Demikianlah Allah menunggu. Bapak menunggu. Ayo datang kepadaku, supaya kamu berdamai dengan aku lewat darah Yesus, korban dari anak yang sulung itu. Terus, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. ya, Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, ya, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri Ya. kepada Allah
sebagai persembahan yang tak bercacat. Ayat 21. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya Ya, secara demikian dengan darah. ya, Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. ya. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan kalau tidak dibakar binatang, di situ ditumpahkan darahnya. Tapi Kristus sekali saja. Tadi baca dulu ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah Ya. sebagai persembahan yang tak bercacat, Ya, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. itulah sebabnya misbah korban bakaran itu berbicara tentang darah pengampunan Kristus. Itu baptisan darah. Jadi kita mengalami baptisan darah, tanda pertobatan kita. Ketika kita berbalik dari salah, berbalik dari dosa, seperti anak bungsu itu, seperti Sakeus itu, maka Allah Bapa di sorga membaptis kita, menutupi kita dengan darahnya Yesus. Bagi matanya Allah Bapa, dia cuma melihat darah itu. Dia tidak melihat di balik darah itu pribadi yang berdosa. Betapa lebihnya darah Yesus menguduskan orang yang berdosa sehingga putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan jadi putih seperti salju. Sekalipun hitam seperti arang. Hargai dan junjung tinggi darah Yesus, darah pengampunan. Karena itu misbah kurban bakaran itu menunjuk kepada baptisan darah. Tanda kita mau bertobat, tanda kita mau menjadi manusia yang baik. Dan itu salib ditinggikan, anak domba Allah dikorbankan. Sebab mezbah itu artinya nomor satu, tempat penyembelihan. Mezbah, korban bakaran, mezbah itu artinya tempat penyembelihan, di mana di situ disembelih domba. Yang kedua, tempat yang tinggi. Jadi dia dibuat tempat yang tinggi. Dalam bahasa Yunani altar, altare tulisannya, altar. Kalau tadi dalam bahasa Ibrani mezbah itu misbah. Ya. Tempat perapian, itu mezbah bakaran. Tempat perapian, tempat yang tinggi. Ya. Tempat penyembelihan. Di situ disembelih. Salib itu ditinggikanlah anak domba supaya banyak orang berbalik memandang salib dan banyak orang ditarik kepada salib. Kata Injil Yohanes, ketika dia ditinggikan, dia akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Sebab saudara, kalau kita tidak bertobat, kalau orang itu mati tanpa pertobatan, 100% dia mati binasa dalam penghukuman yang kekal. Puji Tuhan. Ya. Dikatakan di situ dia ditinggikan. Bertobatlah. Bertobat. Ketika murid-murid, rasul-rasul habis dipenuhi Roh Kudus,
Petrus berkhotbah dan Roh Kudus menyertai, maka apa yang terjadi? Orang-orang pada terharu, orang-orang bertanya, kami harus melakukan apa? Mereka sudah percaya itu firman, itu Injil yang diberitakan. Karena Injil itu kuasa Allah. Saya percaya di mana ada berita firman yang betul, di situ akan ada pertobatan. Mereka tanya, apa yang kami harus buat? Rasul-rasul bilang, bertobatlah. Itu nomor 1. Habis itu berilah dirimu dibaptis. Tanda pertobatan. Baptisan darah, tanda pertobatan. Baptisan air, tanda pertobatan. Mati dari hidup lama. Coba kita baca Kisah Rasul 2. Ini pertobatan. Kita harus bertobat. Sampai hari ini, setiap hari kita harus bertobat. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Kata pasti itu saya mau mengatakan pada saudara, berita pertobatan, berita salib, berita yang didengungkan hari ini adalah suatu berita yang pasti, yang menjamin keselamatan kalau kita mau bertobat. Lanjut. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Oh, mereka sangat terharu. Itu artinya mereka tidak menolak. Mereka terima berita itu. Lanjut. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, Ya. apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apa yang harus kami buat? Ya, mereka tanya, apa? Harus ada yang menuntun. Lanjut. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Nah, bertobatlah. Dan Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. bertobat dulu. Baptisan darah. Jadi waktu kita bertobat, kita mengakui semua kesalahan kita. Kita menyadari, kita menyesal. Tuhan, Bapa, ampuni saya, Tuhan, ampuni saya. Kita dibasuh dengan darah. Sehingga terjadi manusia yang baru. Putih seperti salju. Putih dan bersih, bagaikan salju. Itu sudah tidak dinyanyikan sekarang. Zaman saya bertobat itu dinyanyikan. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Putih bagai salju. Dulu hitam seperti arang. Ini bertobat. Ya. Seruan bertobat. Loh, itu dulu waktu saya masih hidup dalam dosa bertobat. Sekarang aku sudah jadi jemaat. Lah, jadi jemaat setiap hari, jadi pendeta pun kita masih setiap hari harus bertobat. Pasti ada kesalahan kita. Manusia tidak lihat. Allah itu melihat dan tahu apa yang menjadi kesalahan saya, kekurangan saya. Kecuali orang sudah meninggal. Orang meninggal disuruh bertobat. Kamu bertobat ya, kembalikan saya punya uang yang kamu ambil ya. Gak bisa ngomong dia. Kalau sudah selesai, tidak ada kesempatan bertobat. Itu tadi oma yang saya saksikan, udah bertobat. Saya ini orang kasar, orang keras. Oleh firman Tuhan, dia jadi baik. Udah jadi jemaat, bertobat. Loh,
orang yang paling giat sekali dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan ada roh penguji, ini rasul palsu, ini nabi palsu, ini pengajaran palsu. Itu semuanya baik kata Tuhan, baik, semua baik. Tapi mata Tuhan melihat bahwa orang ini yang bilang rasul palsu, nabi palsu, pengajaran palsu, orang ini begitu aktif. Bukan tidak baik kalau aktif, aktif itu baik. Malah saya katakan kepada orang, jangan masa bodoh. Kalau bisa melayani, layani Tuhan. Kapan lagi? Itu lagu mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani. Kesempatan untuk berbuat. Kesempatan untuk nanti terima mahkota. Mahkota abadi. Rasul Paulus mengatakan, hidupku hanya bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi selama aku diberi hidup, aku hidup bagi Kristus. Ini orang yang sudah matanya melek, matanya celik, untuk melihat bahwa perkara dunia ini sementara saja. Dunia kayak bawang bombay yang dikupas, habis, kosong. Itu ada dulu nyanyiannya. Dunia ini kosong, semuanya kosong, tapi salibnya Yesus tidak pernah kosong. Oh haleluya. Dunia seperti bawang bombay, tahu saudara, kupas, nanti terakhir gak ada apa-apa, kosong. Itu lagunya. Dunia semuanya kosong, tapi salib tidak pernah kosong. Umat itu bisa untung dengan hidup sederhana, membuat nasi jahat, itu nasi diisi dalam bambu. Dia bilang, "Ndak, mohon dimaafkan, bukan saya tidak mau, saya mau doa puasa." Wah, sekarang mana ada orang begitu? Orang lebih baik tidak melayani, asal tidak dapat uang banyak. Dia lupa, Kristus sudah melayani aku 2000 tahun yang lampau di atas kayu salib. Dia dulu melayani kita, sekarang dia tunggu kita melayani dia. Tapi banyak orang tidak mau melayani. Satu hari kelak, dengar baik-baik, Anda menyesal. Tapi telat, seperti Esau, nangis dia, kehilangan kesempatan. Karena itu lagu yang itu nyanyikan tepat. Hidup ini adalah kesempatan, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk dengar firman. Tidak selamanya ada. Amos 8 mengatakan tidak selalu ada firman. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk menjadi berkat. Tapi kita harus melayani dengan syarat Tuhan, cinta yang mula-mula. Jemaat Efesus tahu Wahyu 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Itu gambaran kita gereja sampai di akhir zaman ini menjelang datangnya Tuhan. Bukan tidak bagus kalau punya roh menimbang, ini nabi palsu, ini pengajaran palsu, ini tidak betul. Bukan tidak baik. Tapi sayangnya mereka melayani ibadah, tapi semua dilakukan itu tidak ada beban, tidak ada kasih, tidak ada rasa bahwa yang saya harus layani ini Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Seorang istri memasak makanan melayani suaminya kebiasaan saja, bahkan sungut-sungut.
tidak ada cinta. Suaminya tidak senang makan, sekalipun di meja makan itu banyak masakan yang enak. Tapi sekalipun cuma sayur sedikit, sayur santang sedikit, telur 1 biji, tapi sang istri melayani suaminya dengan cinta. Rasa itu di dalam. Begitu Allah Bapa. Karena itu dia suruh jemaat Efesus bertobat. Layani aku dengan kasih yang mula-mula, yang hangat, yang membara, seperti aku menyerahkan putra tunggalku. Kalau kita tidak mau bertobat, kapan lagi? Di masa pandemi COVID ini kita harus jadi lebih baik, tidak suam-suam. Tidak seperti Laodikia. Cuma diburunya uang, kekayaan, kesuksesan. Bukan tidak baik kita sukses, bukan tidak baik kita diberkati secara finansial. Bagus semua itu. Tapi bukan itu menggantikan kekayaan daripada Tuhan, kekayaan surga yang diberikan. Kalau orang sudah menikmati kekayaan dunia saja, itu sama dengan dia suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin lagi sama Tuhan, tidak ada lagi gairah. Masa bodoh. Oh, sedih saya melihat kalau orang Kristen itu masa bodoh dengan pelayanan. Ada pelayanan baik-baik ditinggalkan malah. Waduh. Pokok saya beribadah ini adalah pelayanan. Ya, kalau kamu beribadah sungguh. Ya. Kadang-kadang hati saya sedih melihat. Ya. Wahyu 2 ayat 5. Baca dengan cepat. Ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya. Bertobatlah. Tobat. Kalau kita baca ayat sebelumnya, begitu banyak kegiatan pekerjaan Tuhan, tapi tidak dilayaninya Allah itu dengan cinta. Cinta yang membara. Cinta mula-mula. Kembali kepada cinta mula-mula. Bertobat. Layani Tuhan. Jangan masa bodoh. Jangan asal-asalan. Wahyu 2 ayat 16. Sebab itu bertobatlah. Bertobatlah. Dari apa? Ini jemaat Pergamus. Saudara baca di situ banyak kekurangannya. Tapi Tuhan bilang bertobat. Kalau tidak apa? Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, Ya. dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Wahyu 2 ayat 21 dan 22. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, Ya. tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Ya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan Ya. mereka yang berbuat zina dengan dia akan Ya. kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Bertobat, berzina. Bukan hanya ada patung, pohon, keramat, kita menyembah berhala. Itu berzina. Dunia ini kita cintai, berzina. Tuhan yang harus kita cintai bukan dunia. Tuhan yang harus kita cintai bukan kekayaan. Itu berzina. Yakobus mengatakan barang siapa mengasihi dunia ini, ia adalah orang yang tidak setia. Dalam terjemahan lain dikatakan tidak setia itu berzina. Menyeleweng. Wahyu 3 ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ya. Turutilah itu dan bertobatlah. Nah ini jemaat Sardis punya nama, punya hidup, kelihatan aktif, kelihatan ini, kelihatan itu. Tapi Tuhan bilang, mati. Mati apa? Tidak ada cinta, tidak membara.
ketika kita mengucapkan kata kepada Kristus, I love you Jesus, saya cinta engkau dengan segala kekurangan, keterbatasan. Oh, hadirat Tuhan turun, kita hancur hati. Dia jemaat Sardis disuruh apa? Bertobat. Sudah banyak orang hidupnya cemar. Kalau kamu tidak bertobat, dalam hukuman kekal. Kalau kamu bertobat, kamu dikasih pakaian putih. Namamu tidak kuhapus dari kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Oh, bukan saya sudah masuk Kristen, sudah jadi hamba Tuhan, saya sudah hidup jadi penatua, saya sudah di dalam gereja, saya sudah pelayan musik, saya sudah apa semua. Nggak perlu bertobat, perlu setiap hari kita harus introspeksi diri, kita berdoa. Nggak mungkin juga kita datang kepada Tuhan kalau hati kita menuduh kita. Seringkali itu tuduhan itu rasanya tidak enak tuh. Jemaat Laodikia suruh bertobat. Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Ya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau firman Tuhan hari ini keras sekali menempelak dosa saya. Relakan hatimu, karena itu kasihnya Tuhan. Nah, kalau seorang ayah lihat anaknya salah, tidak pernah lagi ditegur, tidak pernah dihajar. Wah, ini ayah yang jelek ini. Kalau seorang gembala melihat timnya, pelayanannya itu tidak betul, didiamkan saja, tutup mata sebelah supaya orang ini ya tetap ada di gereja, tetap ada melayani. Itu gembala jelek tuh. Tuh. Saya bilang diri saya. Dan ini orang yang sangat mendukung dalam keuangan saya di sini. Aduh, bagaimana ini? Nggak berani ditegur. Ini gembala buruk, ini gembala jelek. Justru dia dipakai Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, supaya di dunia dia dipakai, dia selesai hidupnya dia di sorga. Tegur kalau salah. Itu tanda seorang gembala mengasihi jemaatnya. Loh, kok dibiarkan? Tegur juga bukan emosi marah-marah. Tidak, ditegur. Dinyatakan salahnya untuk memperbaiki kelakuan. Sebab memang akhir zaman ini orang lebih cenderung dengar ini yang enak. Oh, enggak apa-apa. Apalagi sekarang di zaman YouTube. Ya sudahlah, saya dengar yang enak-enak aja. Berarti dia adalah kasih karunia untuk mengerti isi hati Tuhan. Kita berada di akhir zaman. Dekat Tuhan datang. Bertobat. Hari ini kalau kamu dengar suara Tuhan, bertobat. Bertobat. Tuhan bilang bertobat, padahal dia mulai pelayanan. Bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi hari ini saya katakan bertobat. Untuk bertobat itu banyak hal. Anak bungsu itu, nah itu hidup dalam pelacur, tobat jadi baik. Tapi sudah jadi jemaat, tiap hari sudah jadi pelayan, bertobat. Kayak Efesus itu bertobat dari jatuhnya dari cinta mula-mula, kembali kepada kasih mula-mula. Setiap hari saya harus tanya Tuhan, periksa diri saya, mana yang salah saya, bertobat. Kita belum sempurna, saya belum sempurna 1000%, kan 100. Kita semua terbuka di mata Tuhan.
Tobat ya. Datang kepada Yesus, kepada salib. Itu mezbah korban bakaran. Yang orang Israel terus datang ke situ mempersembahkan binatang kurban. Terpuji Tuhan. Tobat ya. Jangan kita melakukan pekerjaan Tuhan setengah hati, tidak rasa, ngomel lagi, sugut. Ya, tidak ada rasanya. Melayani ngomel-ngomel, bersungut-sungut. Lebih susah kamu lakukan pelayananmu, itu berkatnya Tuhan siapkan lebih banyak. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari. Salibnya selama mulia. Itu mezbah korban bakaran, tempat yang tinggi, di mana salib ditinggikan, mulia, karena banyak orang datang kepada Kristus. Haleluya. Coba kita renungkan salib Tuhan. Kita pandang korban Yesus. Betapa baiknya Tuhan. Zaman dulu, zaman tabernakel Musa, itu disembelih korban binatang domba-domba, darahnya menghapuskan dosa yang tidak sampai bisa ke akar-akar, sampai ke dalam hati. Karena semua dosa yang di luar itu dimulai di hati.
salibnya Yesus, darah yang dicurahkannya, Dia membasuh hati nuraniku. Dia menghentikan dosa itu. Mari datang kepada salib Tuhan. Kita perlu bertobat, jatuh dari kasih mula-mula. Semua yang kita lakukan, menyanyi, berkhotbah, main musik, cuma di luarnya, tapi tidak dari hati yang mengasihi Tuhan. Dengan segenap akal budi, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Hari ini kalau kamu dengar itu, saya dengar, mari kita kembali kepada kasih Allah itu, kasih mula-mula. Lima dari 7 jemaat di Asia Kecil, Wahyu 2, Wahyu 3, disuruh bertobat, bertobat, bertobat. Hari ini kita harus bertobat dalam banyak hal. Darah Yesus, salibnya, salibnya, mendengar suara Tuhan Allah menegur, bertobat. Tidak selalu ada kesempatan bertobat. Hari ini masih ada waktu bertobat. Pakai kesempatan itu, akui, Tuhan, saya tidak melayani Engkau dengan cinta, melayani Engkau dengan keberatan. Saya melayani Tuhan dengan sungut-sungutan. Tidak ada beban di hatiku untuk mengasihi-Mu. Akui itu. Tuhan, masih banyak hal yang perlu disucikan dari hidup kami. Ampuni kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berita firman, berita pertobatan. Semua kami, mulai dari hamba ini, kami harus banyak bertobat dari segala kelemahan kami. Kita menjadi manusia yang baru, terus dibaharui. Bukan hanya sekali baru, tapi sampai hari ini terus dibaharui sampai sempurna. Tidak ada lagi cacat celah, mulia, benar, suci sampai kepada kemuliaan. Terima kasih untuk firman Tuhan, untuk pengajaran hari ini.
kiranya damai Allah melingkupi kita semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu. Biarlah kami semua boleh melayani Engkau dengan pertobatan yang benar, dengan hati yang sungguh di akhir zaman ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita mendengar firman tentang pertobatan. Mungkin kita pikir kita sudah bertobat 50 tahun lalu. Enggak, sampai sekarang gereja harus bertobat dari banyak hal, seperti yang dikatakan Wahyu 2 dan Wahyu 3. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akhiri ibadah pendalaman Alkitab ini dengan menaikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak dipuji, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Mari kita angkat tangan kita dua-dua. Kita mensyukuri kebaikan Tuhan dan menerima berkat. Terimalah berkat dari kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Ia datang kembali. Pakailah berkat itu untuk kemuliaan-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus yang menerima berkat, katakan sama-sama amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan berjumpa kembali di ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.